Halo, apa kabar? Semoga kamu dan keluarga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ferris Channel kali ini akan menceritakan sebuah film psikologi thriller yang berjudul Berlin Syndrome. Jalan-jalan ke luar negeri memang sangat menyenangkan, tapi bagaimana ceritanya jika kamu diculik dan dikurung oleh orang yang tak dikenal? Nah, film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang sedang berlibur ke luar negeri, lalu dia disekap oleh seorang pria yang baru saja dikenalnya. Bagaimana cerita selengkapnya? Ayo kita langsung saja ke alur ceritanya ya guys. Kisah dalam film ini berawal ketika seorang jurnalis muda asal Australia bernama Claire Havel sedang berlibur ke Berlin, Jerman. Saat itu Claire berpindah dari penginapan yang satu ke penginapan yang lainnya, menginap di penginapan murah khusus backpacker. Di sana Claire ini mencoba mengakrabkan diri dengan sekelompok pemuda yang mengundangnya untuk bercengkrama sambil minum. Keesokan paginya, Claire mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan juga mengunjungi toko buku. Nah, di tengah perjalanan itu, Claire ini bertemu lalu berkenalan dengan seorang pria asli Jerman yang ramah dan karismatik bernama Andy Werner. Andy memperkenalkan diri kalau ia berprofesi seorang guru bahasa Inggris di salah satu sekolah di Jerman. Andy mengajaknya untuk berjalan-jalan dan awalnya mereka berjalan-jalan di sekitar taman lalu kembali ke tempat Claire menginap. Seharusnya esok hari Claire ini harus pindah ke kota lain untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi Claire terus memikirkan Andy. Karena sejak pertama bertemu mereka ini mulai saling menyukai. Dan Claire pun menemui Andy lagi di toko buku. Lalu mereka menghabiskan waktu seharian bersama. Hingga akhirnya Andy mengajak Claire untuk menginap di apartemennya. Dan Claire pun menerima ajakan itu. Apartemen itu tampak sepi, semuanya terlihat kosong dan sepertinya hanya Andy yang menempati apartemen itu. Akhirnya, Claire memutuskan menginap di sana dan terjadilah hubungan cinta semalam di apartemen itu. Keesokan paginya, Andy pergi mengajar di sekolah dan meninggalkan Claire yang sendirian di apartemennya yang terkunci dari luar. Awalnya Claire ini berpikir mungkin Andy lupa dan tidak sengaja menguncinya. Claire tidak menaruh curiga apapun pada Andy dan malah menikmati kesehariannya di dalam apartemen itu. Lalu saat Andy pulang, Andy mengatakan kalau ia lupa meninggalkan kunci. Claire pun masih belum mencurigai Andy saat itu. Andy ini pandai sekali membuat tipu daya dan membuat Claire percaya dan mau tinggal di apartemennya. Hingga suatu hari, Claire mulai menemukan hal yang aneh, di mana kalung yang diberikan ibunya menghilang dan di baunya ada tulisan milikku yang sepertinya dibuat Andy saat Claire ini sedang tidur. Claire menyadari kalau ia telah diculik dan mengetahui siapa Andy sebenarnya. Claire yang panik berusaha keluar dan mencoba membuka pintu apartemen, tetapi ternyata kunci yang ditinggalkan Andy adalah kunci palsu. Lalu Claire mencoba membuka jendela, ternyata seluruh jendela itu pun terkunci. Dan ketika Claire mencoba menelpon keluarganya, ternyata SIM card di ponselnya pun sudah diambil Andy. Claire tersadar kalau ia sengaja dijebak oleh Andy. Claire mencoba memecahkan kaca jendela tetapi usahanya sia-sia karena kaca jendela itu sangat tebal dan tidak dapat dipecahkan. Dari saat Andy pulang membuka pintu apartemen, Claire mencoba untuk kabur. Andy pun marah dan mengeluarkan sifat aslinya. Claire memohon kepada Andy untuk membiarkannya keluar, tetapi Andy tidak menggubris permintaan Claire. Hal itu membuat Claire semakin takut, langsung menyerang Andy. Tetapi tenaga Andy tentunya jauh lebih kuat dari Claire. Claire berteriak sekencangnya, tetapi sia-sia, tidak ada yang mendengar suaranya karena apartemen itu kosong dan tidak ada penghuni lainnya. Claire pun pasrah, terkurung di apartemen itu, entah sampai kapan dia akan terkurung di sana. Andy tidak akan pernah membiarkan Claire pergi dari tempat itu.
Sikap Andy ini masih normal seperti biasanya. Ia sering mengunjungi ayahnya yang sudah tua, yang bernama Erich Werner. Saat itu, Andy mendatangi ayahnya yang sedang mengajar di sebuah universitas. Andy ini sangat menyayangi ayahnya. Dia seorang anak yang baik dan perhatian. Saat itu Andy mengatakan kepada ayah kalau ia akan mengenalkan seorang wanita yang tentunya itu adalah Claire. Namun ayahnya malah menanyakan bagaimana kabarnya dengan Natalie. Natalie ini adalah wanita yang sebelumnya menjadi pacar Andy dan mungkin dikurung juga di apartemennya. Andy menjawab pada ayah kalau Natalie sudah kembali ke Kanada. Ayah penasaran wanita mana lagi yang akan dikenalkan Andy. Andy menjawab wanita yang akan dikenalkan bernama Claire, berasal dari Australia dan akan tinggal di Jerman. Scene lalu beralih kepada Claire. Di apartemen, Claire ini diikat di ranjang dan tidak dapat berontak ataupun mencoba kabur lagi. Andy tetap memberikan makanan dan minuman serta mainan untuk menghilangkan kebosanannya. Andy ini terobsesi dengan kebersamaan selamanya dan takut kalau akan Claire ini meninggalkannya dan mereka tidak bisa bersama lagi. Claire makin ketakutan saat ia mandi menemukan gumpalan rambut di bathtub. Yang pastinya dari warna dan panjang rambut itu Claire yakin kalau itu adalah rambut wanita. Claire bisa saja dapat mengalami hal yang sama dengan wanita itu dibunuh oleh Andy. Karena itulah Claire mencoba melunakkan sikapnya di depan Andy, membuat Andy percaya kalau ia tidak akan melarikan diri sehingga Andy tidak perlu mengikatnya di ranjang jika Andy sedang keluar. Di saat Andy pergi ke sekolah, Claire mencari benda apa saja yang dapat ia gunakan untuk melukai Andy. Dan akhirnya Claire menemukan sebuah obeng di bawah sofa. Obeng itu akan digunakan menyerang Andy di saat Andy sedang lengah. Sore harinya, Claire bersikap manis saat menyambut Andy yang baru pulang. Di tangannya sudah disiapkan obeng itu. Usaha Claire berhasil. Claire menancapkan obeng itu ke telapak tangan Andy. Dan ia segera lari keluar. Tetapi sialnya, ternyata pintu lobi itu terkunci sehingga Claire terjebak di sana. Andy segera meraih tangan Claire lalu mematahkannya sehingga Claire pun pingsan. Setelah itu Andy meninggalkan Claire, mengunjungi ayahnya dan menghabiskan waktu bersama ayahnya. Ayah mengatakan kalau ibunya Andy ini ingin bertemu dengannya, tetapi Andy menolak karena ibunya seorang pengkhianat yang telah meninggalkan Andy saat masih kecil dan ayahnya. Jadi, ibunya Andy inilah penyebab Andy ini menjadi sangat posesif dengan pasangannya. Andy trauma kalau nanti akan ditinggalkan pasangannya, seperti yang dilakukan ibunya dulu. Itulah ketakutan terbesar Andy. Suatu ketika, salah satu murid Andy yang bernama Franka berkunjung ke apartemennya. Saat itu Franka melihat Claire. Andy mengatakan kalau Claire adalah pacarnya. Franka yang selama ini menyukai Andy sangat kecewa mendengarnya. Franka mencoba menggoda Andy, tetapi Andy malah menyuruh Franka pulang dan melarang Franka melakukan hal itu lagi. Waktu pun terus berlalu. Claire masih berada di apartemen itu. Hubungan mereka menjadi buruk karena Claire sering membuat Andy kesal. Saat itu sudah memasuki musim dingin. Andy mengalami kesedihan luar biasa di saat ayahnya meninggal dunia. Andy sangat terpukul dan sulit untuk menerima kenyataan. Selama beberapa hari, Andy tidak kembali ke apartemen, meninggalkan Claire sendirian di apartemen yang dingin dan sepi. Andy baru kembali setelah jenazah ayahnya dibawa oleh ambulans untuk dimakamkan. Andy sangat kehilangan atas kepergian ayahnya. Andy pun menangis di pelukan Claire yang ikut bersimpati padanya. Hubungan mereka membaik setelah itu. Andy dan Claire pun merayakan Natal bersama.
Claire membuatkan kue dan Andy memberikan Claire hadiah Natal. Claire mulai terbuka dan menceritakan tentang keluarganya dan kehidupan masa kecilnya di Australia. Sikapnya itu membuat Andy senang, sehingga Andy pun memberikan hadiah seekor anjing lucu peliharaan ayahnya yang bernama Lotte. Claire tentu sangat senang dengan hadiah itu. Setidaknya sekarang Claire tidak kesepian lagi. Beberapa hari kemudian, Andy mengajak Claire keluar apartemen. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Claire tidak pernah menghirup udara bebas di luar. Andy mengajaknya ke sebuah hutan. Sebenarnya saat itu Andy berniat untuk membunuh Claire, tetapi niat itu gagal karena ada seorang anak laki-laki mendatangi mereka untuk meminta tolong karena kakak perempuannya terluka karena terjatuh. Di saat Andy sedang menolong anak perempuan itu, Claire mencoba memberitahu kondisinya kepada si anak laki-laki. Sayangnya anak itu tidak dapat berbahasa Inggris, jadi anak itu tidak paham kalau Claire meminta bantuan. Niat Claire itu pun diketahui Andy dan kesempatan itu gagal dimanfaatkan Claire. Andy akhirnya mengurungkan niatnya untuk membunuh Claire. Lalu Andy membawa Claire kembali ke apartemen. Hari-hari berikutnya, Claire mengisi kesehariannya bermain bersama Lotte, tetapi Andy malah cemburu karena sekarang Claire menjadi dekat dengan anjingnya itu. Lalu Andy berencana untuk menyingkirkan Lotte. Dan di saat Claire menanyakan Lotte, Andy mengatakan kalau Lotte kabur saat diajak berjalan-jalan di luar. Padahal Andy telah membunuhnya. Pada suatu malam, Andy pergi mendatangi acara malam tahun baru yang diadakan temannya. Sementara Claire yang sendirian di apartemen berhasil membongkar gudang dan ia menemukan album foto yang dipenuhi foto-fotonya. Dan album foto satu lagi berisi foto masa kecil Andy dan beberapa foto wanita lain yang tidak Claire kenal. Rupanya itu adalah foto-foto Natalie. Claire menyadari fakta kalau ia bukan korban satu-satunya. Bisa saja Claire nanti akan dibunuh kalau Andy telah menemukan wanita yang baru. Sebelum Andy pulang, ada seorang bapak-bapak yang masuk ke gedung itu. Lalu Claire dari balik jendela mencoba melambaikan tangannya. Dan bapak itu melihat Claire dan ia segera naik ke atas untuk menolong Claire. Tapi sayang sekali, Andy keburu pulang lalu membunuh bapak itu dengan sebuah linggis. Andy yang marah itu lantas meminta Claire untuk membantunya membersihkan darah dari mayat bapak itu. Lalu mereka membungkus mayat bapak itu dan kemudian Andy membakar mayat bapak itu di halaman. Khawatir hal itu akan terjadi lagi, Andy menutup semua jendela dengan papan sehingga tidak ada lagi celah buat Claire untuk melihat keluar. Sampai akhirnya Andy melihat berita orang hilang di koran tentang pencarian Claire. Andy segera menyuruh Claire mengamasi barang-barangnya dan berkata kalau mereka akan pindah ke apartemen baru. Saat itu Claire melihat buku Franka yang sedang dikoreksi oleh Andy. Claire membuat Andy lengah dengan membakar tangannya sehingga terluka. Dan di saat Andy mencari salep untuk mengobati luka bakar tangan Claire, dan kesempatan itulah dimanfaatkan Claire untuk menaruh foto-fotonya yang sedang diikat Andy diselipkan ke dalam buku Franka. Setelah itu Andy keluar dari apartemen dengan membawa barang-barang miliknya. Sebelumnya Andy menutup saluran air di apartemen itu agar Claire dehidrasi lalu meninggal di apartemen itu. Sementara itu Franka melihat foto-foto Claire di bukunya dan ia segera berlari meninggalkan kelas untuk menyelamatkan Claire. Dan akhirnya Andy menyadari kalau Franka mengetahuinya karena saat itu foto-foto yang diberikan Claire di buku Franka terjatuh. Lalu Andy segera lari ke apartemen dengan membawa sebuah linggis. Sesampai di apartemen itu, ternyata Franka telah bersembunyi di sebuah lemari di apartemen sebelah apartemennya Andy. Di saat itu, Andy mendekati tempat
tempat persembunyian Franka. Claire yang juga bersembunyi mencoba mengecoh Andy dengan berteriak memanggilnya. Dan ketika Andy masuk ke apartemennya mencari Claire, ternyata saat itu Claire sudah bersembunyi di balik pintu. Di saat Andy mencari ke bawah tempat tidur, Claire langsung keluar lalu mengunci pintu apartemen itu dari luar, membiarkan Andy terkurung di dalamnya. Kemudian Claire menghampiri Franka yang sedang bersembunyi ketakutan. Dan akhirnya Claire menikmati kebebasannya di dalam sebuah taksi di tengah sibuknya kota Berlin. Dan film ini pun berakhir. Nah, kita dapat simpulkan tentang dua tokoh utama di film ini, yaitu Claire, seorang wanita muda yang melakukan backpacking untuk mencari jati dirinya, akhirnya menemukan pelarian tepat di dalam diri Andy. Lalu Andy, seorang pria misterius, menemukan kasih sayang seorang wanita setelah trauma ditinggalkan ibunya sejak kecil. Setelah itu Claire sendiri kebingungan merespon emosi Andy yang berubah-ubah. Andy bukan hanya sekedar pria sakit jiwa yang berdarah dingin, sesekali ia juga sangat perhatian, lemah lembut, romantis, namun juga bisa lemah di saat ia sedih. Pesan dari film ini, supaya kita jangan terlalu posesif, harus mudah untuk move on dari masa lalu, dan selalu berhati-hati, jangan mudah percaya dengan orang yang baru kita kenal. Nah, sekian dulu alur cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian ceritanya? Ketik di kolom komentar ya. Oh ya, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Dan terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah.